Drama 7 gol, setan merah pun tumbang. Chelsea benar-benar sempurna. Inter melaju ke babak besar Coppa Italia. Atletico Madrid siapkan tawaran bombastis untuk Garnacho. Modric memang paling top. Yuk langsung saja kita gas pembahasan menarik dan terupdate kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Tottenham versus Manchester United, drama 7 gol, MU tersingkir dari Carabao Cup. Manchester United disingkirkan Tottenham Hotspur di perempat final Carabao Cup. Diwarnai hujan gol, MU kalah 3-4 dari Tottenham. Di laga ini, tuan rumah unggul 3 gol lebih dulu lewat aksi Dominik Solanke di menit ke-15. Dejan Kulusevski di menit ke-46. Serta gol kedua Solanke di menit ke-54. MU menipiskan skor berkat gol Sikse di menit ke-63 dan Amad Diallo di menit ke-70. Son Heung-min kembali menjauhkan jarak berkat golnya di menit ke-88. Gol Jonny Evans di menit ke-90+4 gagal menyelamatkan setan merah. Dengan hasil ini, tim London Utara itu pun berhak melaju ke semifinal Carabao Cup. Chelsea versus Shamrock Rovers, Mark Guiu hat-trick, The Blues menang 5-1. Chelsea menutup fase grup Europa Conference League dengan sempurna. Pasukan Enzo Maresca menggasak wakil Irlandia, Shamrock Rovers 5-1. Chelsea membuka skor di menit ke-20 lewat aksi Mark Guiu. Shamrock Rovers menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Setelahnya, The Blues menggelontorkan 4 gol lewat aksi Mark Guiu di menit ke-34. Kiernan Dewsbury di menit ke-40. Hat-trick Guiu di menit ke-45+3. Dan Marc Cucurella di menit ke-58. Kemenangan ini memastikan Chelsea mengakhiri fase grup Conference League dengan sempurna. Rapid wins versus Copenhagen, Cavendish tumbang 0-3. Cavendish tampil penuh saat FC Copenhagen menghadapi Rapid Wien dalam lanjutan Conference League. Klub yang dibela bek timnas Indonesia itu menyerah 0-3. Kekalahan ini membuat Copenhagen finish di urutan ke-18 klasemen Conference League. Wakil Denmark ini berpeluang lolos ke fase gugur lewat jalur playoff. Sementara Rapid Wien melaju otomatis setelah finish di urutan ke-4 klasemen. Inter versus Udinese menang 2-0 si ular ke-8 besar Coppa Italia. Inter Milan versus Udinese berlangsung di Giuseppe Meazza pada babak 16 besar Coppa Italia 2024-2025. Inter memecah kebuntuan di menit ke-30 lewat aksi Marco Arnautovic. Christian Aslani menggandakan keunggulan Inter di menit ke-45+2. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-0 untuk kemenangan si ular menghiasi pertandingan. Nerazzurri berhak melaju ke perempat final pada laga 8 besar. Inter bakal menghadapi Lazio. Atletico Madrid siapkan tawaran bombastis untuk Garnacho.
Talenta Manchester United Alejandro Garnacho masuk dalam radar Atletico Madrid. Youngster The Red Devils itu disebut-sebut tertarik angkat kaki dari Old Trafford di musim panas tahun depan. Pihak Atletico membaca dengan seksama situasi Garnacho dan menjajaki peluang untuk membawa ke Spanyol dengan menyiapkan penawaran dengan nilai transfer yang terbilang besar. Modric paling top. Luka Modric menjadi pemain Real Madrid yang paling berprestasi. Sang pemain memiliki cerita yang luar biasa. Pada 2012, Luka Modric yang berusia 26 tahun bergabung dengan Real Madrid dan belum memenangkan trofi utama di liga-liga top Eropa. Kini pada 2024, Modric yang berusia 39 tahun menjadi pemain Madrid yang paling banyak mendapatkan penghargaan dengan raihan 28 trofi. Manuel Neuer segera tanda tangan kontrak baru. Manuel Neuer akan memperpanjang kontraknya di FC Bayern hingga 2026. Kontrak sudah final dan siap ditandatangani. Waktu pengumumannya belum ditentukan. Neuer tetap bertekad untuk berlanjut dan sangat termotivasi. Direktur Bayern, Max Eberl mengkonfirmasi, pembicaraan berada di jalur yang benar dan ini tentang klarifikasi detail terakhir. Tentunya kedua belah pihak akan senang ketika itu selesai. Wolverhampton resmi datangkan Vitor Pereira sebagai manajer baru. Wolverhampton Wanderers resmi mendatangkan manajer anyar Vitor Pereira didatangkan ke Molineux Stadium dari klub Arab Saudi Al Sabab. Kabar itu disampaikan Wolverhampton Kamis 19 Desember 2024. Pereira direkrut menggantikan Gary O'Neil yang dipecat klub akhir pekan lalu. Vitor Pereira diikat kontrak selama 18 bulan oleh Wolverhampton. Era Farhad Moshiri selesai, Everton resmi ganti pemilik. Everton resmi berganti pemilik. Farhad Moshiri melepas Tutovic ke pemilik baru dan Fredkin Taipan asal Amerika Serikat. Di situs resminya Everton mengumumkan pengambil alihan klub dari Blue Haven Holding, perusahaan Farhad Moshiri, kepada Roundhouse Capital Holdings Limited, anak perusahaan Fredkin Group yang dimiliki Dan Fredkin. Dan Fredkin memulai negosiasi sejak Juli. Sempat dikabarkan batal, kesepakatan akhirnya tercapai pada September lalu. Akhir tahun ini penjualan klub sukses dilaksanakan. Ronaldo mau maju jadi presiden Federasi Sepak Bola Brasil. Dilansir dari Reuters, Presiden CBF saat ini, Ednaldo Rodrigues akan habis masa jabatannya pada tahun 2026. Legenda sepak bola Brasil, Ronaldo Luiz Nazario de Lima siap untuk maju. Senin 15 Desember kemarin, Ronaldo sudah mendaftarkan untuk mencalonkan diri. Ronaldo mengaku siap fokus penuh andai terpilih nanti, termasuk melepas sahamnya sebanyak 90% di klub La Liga Real Valladolid. Resmi Bahrain tetap tandang ke Indonesia. Duel Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal berlangsung di Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan hal itu. Federasi Sepak Bola Bahrain sebelumnya mengajukan keluhan ke AFC terkait harus bertandang ke Indonesia. Mereka merasa pertandingan di markas Indonesia itu bisa membuat timnya tak aman terkait keselamatan. Dortmund tertarik boyong Paul Warner dari Bayern Munich. Borussia Dortmund diklaim tertarik untuk mendatangkan pemain muda Bayern Munich yang musim ini sedang dipinjamkan ke FC Heidenheim, Paul Warner. Dortmund ingin mendatangkan Paul Warner pada musim panas tahun 2025 mendatang
dengan tujuan untuk menambah para pemain muda berkualitas di dalam skuad. Warner tampil luar biasa saat menjalani masa peminjaman bersama FC Den Haag di musim 2024-2025. Mikel Arteta janji mainkan Gabriel Jesus lebih sering. Mikel Arteta memuji penampilan unik Gabriel Jesus setelah sang striker mencetak hat-trick untuk membawa Arsenal lolos ke semifinal Carabao Cup dengan kemenangan 3-2 atas Crystal Palace. Penyerang asal Brasil ini sebelumnya hanya mencetak 1 gol dalam 33 pertandingan terakhirnya dan jarang menjadi starter musim ini. Namun hat-trick tersebut mempertegas pentingnya peran Jesus bagi Arsenal dan memberi Mikel Arteta kepercayaan untuk memainkannya lebih sering. Rashford cetak gol saja, mukanya sudah tak bahagia. Paul Scholes meyakini pada akhirnya Marcus Rashford benar-benar akan meninggalkan Old Trafford di bursa transfer berikutnya. Melihat sikap Rashford, Scholes menegaskan bahwa sudah sepatutnya Rashford angkat kaki, apalagi dia tampak sudah tak lagi menemukan kebahagiaan dengan balutan seragam The Red Devils. Itu terasa seperti sudah berakhir baginya. Dia terlihat tidak bahagia sekalipun dia mencetak gol. Anda berpikir ada apa dengannya? Apakah dia mendapatkan dukungan yang tepat di balik layar? Kata Scholes. Kata-kata terakhir McTominay untuk Ten Hag sebelum tinggalkan MU. Manchester United menjual Scott McTominay ke Napoli dengan harga 30 juta euro pada bursa transfer musim panas 2024. McTominay pun tampil mengesankan bersama Partenope. Gelandang 28 tahun itu kini buka-bukaan soal transfernya ke Napoli dan mengungkap apa yang ia katakan kepada Ten Hag sebelum angkat koper dari Old Trafford. Saya berbicara dengan Ten Hag. Dia mengungkapkan pandangannya mengenai situasi saya. Saya membalas, dengar, ini karir saya. Saya di sini untuk terus mendorong diri saya sendiri, ujarnya. Hubungan Milan dan Paulo Fonseca seperti pernikahan tanpa gairah. Milan News menggambarkan masa singkat Paulo Fonseca bersama AC Milan yang digambarkan seperti pernikahan tanpa gairah. Pelatih asal Portugal tersebut bahkan diambang jurang kehancuran pribadi karena di media ia terus marah kepada para pemain dan kemudian memaafkan mereka untuk menutupi kinerjanya yang buruk. Laga selanjutnya melawan Hellas Verona berada di antara putus asa dan harapan. AS Roma tak bisa rekrut pelatih top jika terus seperti ini. AS Roma bisa mengamankan kemenangan besar atas Sampdoria pada babak 16 besar Coppa Italia. Menang dengan skor 4-1, Claudio Ranieri masih belum puas dengan performa anak-anak asuhnya. Selain kekalahan dari Como pekan lalu, Roma sudah menelan 6 kekalahan dari 10 laga terakhir. Ini jelas bukan performa yang diharapkan manajemen klub dan Ranieri sendiri menekankan bahwa Roma tak bisa merekrut pelatih top musim depan jika terus seperti ini. Juventus konfirmasi cedera Timothy Weah. Juventus telah resmi mengumumkan cedera yang dialami oleh Timothy Weah setelah kemenangan telak dengan skor 4-0 atas Cagliari di Coppa Italia. Bianconeri tidak mengungkap berapa lama Weah akan absen. Namun pemain timnas Amerika Serikat itu kemungkinan absen saat tim asuhan Thiago Motta melawat ke Monza untuk laga berikutnya di Serie A. Ini akan menjadi kerugian besar bagi Juventus karena Weah memainkan peranan penting untuk Bianconeri pada musim ini dengan mempersembahkan 4 assist dan 4 gol dalam 18 penampilan. Vinicius Junior lewati pekan sempurna bersama Real Madrid. Vinicius Junior menjadi bintang dalam kemenangan Real Madrid atas
Pakuka di Piala Interkontinental, membantu tim meraih kemenangan 3-0 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Bintang Brasil itu bahkan mencetak gol ketiga tim di Stadion Lusail dari titik penalti dan membuat 2 umpan kunci, menciptakan 1 peluang emas. Itu adalah cara yang sempurna untuk meneruskan minggu sensasionalnya sejauh ini setelah memenangkan penghargaan pemain pria terbaik FIFA awal minggu ini juga. Ferran Torres akan jadi starter gantikan peran Lamine Yamal. Pertandingan terakhir Barcelona di tahun 2024 adalah melawan Atletico Madrid di Montjuic dan tim tidak dalam performa yang baik menjelang pertandingan besar tersebut. Mereka juga akan bermain tanpa Lamine Yamal pada malam itu. Hansi Flick harus bekerja keras untuk mencari pengganti Lamine Yamal pada malam itu. Semua tanda mengarah pada Ferran Torres yang akan menggantikan Yamal saat melawan Los Rojiblancos, meskipun belum jelas di mana ia akan bermain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!